Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kami dari kelompok 10 diberi kesempatan untuk mempresentasikan hak-hak anak usia dini dan konvensi hak-hak anak. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Wiwit Sumarni. Terus yang kedua ada Bu Teni Nurlia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anak. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka dapat memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi, anak juga dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan. Pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya ketika bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik maupun secara nafkah. Dalam buku Tholib Setiadi tahun 2010 halaman 173. Hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam bab 2 tentang hak-hak anak atas kesejahteraannya, yaitu yang pertama, hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan. Yang kedua, hak atas pelayanan. 3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan. 4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup. 5. Hak atas mendapatkan pertolongan pertama. 6. Hak untuk memperoleh asuhan. 7. Hak untuk memperoleh bantuan. 8. Hak untuk diberi pelayanan dan asuhan. 9. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teni Nurlia. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Teh Wiwit, yaitu tentang Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UNCRC (United National Convention on the Rights of the Child) adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB. Indonesia meratifikasi KHA ini pada tahun 1990. 12 tahun setelah Indonesia mengadaptasi di konvensi ini ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan laporan tahun UNICEF 2016, terdapat beberapa keberhasilan dalam pemenuhan hak-hak anak. Misalnya, menurunnya jumlah anak dalam tahanan, peningkatan akses, pencatatan kelahiran pada anak, penganggaran yang berfokus pada anak, peningkatan akses anak kepada pendidikan, dan sebagainya. Lantas bagaimanakah prosesnya dari awal KHA diratifikasi hingga saat mengimplementasikan dan diterjemahkan dalam kebijakan hingga ke tingkat daerah? KHA menggunakan pendekatan yang luas dan fleksibel, sebagaimana terlihat dalam artikel yang mengatakan bahwa negara penandatanganan konvensi dapat melakukan tindakan apapun secara tepat dalam melaksanakan amanat dari KHA. Akan tetapi KHA juga dianggap tidak
memiliki metode khusus untuk mendorong implementasi dari ketentuannya sehingga pelaksanaannya di tingkat lokal berbeda-beda, bergantung pada konteks sosial dan politik yang ada. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu 1. Hak kelangsungan hidup. Hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan tak memperoleh standar kesehatan tertinggi dari perawatan yang sebaik-baiknya. Kedua, hak perlindungan. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Ketiga, hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Keempat, hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 yang secara keseluruhan materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak. Bahkan sebelum Konvensi Hak-Hak Anak disahkan, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diperluas pengertian anak, yaitu bukan hanya seseorang yang berusia di bawah 18 tahun seperti yang tersebut dalam Konvensi Hak-Hak Anak, tapi termasuk juga anak-anak yang masih dalam kandungan. Begitu juga tentang dalam hak-hak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terhadap 31 anak-anak setelah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak. Negara mempunyai konsep. Jadi, kesimpulannya, anak merupakan orang yang berusia di bawah umur atau orang yang belum dewasa. Dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya yang patut dijunjung tinggi. Namun, anak pun bisa dikatakan sebagai orang yang lemah akan haknya karena di usia yang sangat muda, haknya kurang diperhatikan. Di mana haknya yang terkait dengan harkat dan martabat harus mendapatkan hak tersebut tanpa yang bersangkutan. Hak-hak anak berlaku tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh kekerasan oleh tindakan orang tua atau anggota keluarga lainnya. Pemerintah harus membantu keluarga yang melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai dengan tahapan usia, agar tiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh. Semua anak berhak atas kehidupan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh kembang dengan sehat.